Jadi baik, tahapan yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Jadi pirufat C3H4O3 hasil dari glikolisis yang berada di sitosol diangkut menuju mitokondria melalui protein transport khusus di membran mitokondria. Setelah berada di dalam matriks mitokondria, satu atom karbon dari pirufat dilepaskan dalam bentuk karbon dioksida atau CO2. Proses ini disebut dekarboksilasi, sehingga pirufat yang semula memiliki 3 atom karbon kini berubah menjadi senyawa 2 karbon yang disebut asetil. Kedua, sisa 2 karbon dari pirufat mengalami oksidasi, di mana sebagian elektronnya ditangkap oleh molekul NAD+, sehingga menghasilkan NADH+, H+. Molekul NADH ini nantinya akan digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. Ketiga, gugus asetil yang terbentuk kemudian bergabung dengan koenzim A atau CoA, membentuk asetil CoA CH3CO SCOA. Senyawa inilah yang menjadi molekul kunci yang akan masuk ke dalam siklus Krebs untuk mengalami oksidasi lebih lanjut dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP, NADH, dan FADH2. Secara keseluruhan, tahap dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 1 molekul CO2 dan 1 molekul NADH pirufat serta menghasilkan asetil CoA yang siap digunakan pada tahap selanjutnya dalam respirasi air. Jadi baik, yang ketiga itu tentang siklus Krebs. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat merupakan rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi dari oksidasi asetil CoA. Proses ini dimulai ketika asetil CoA yang memiliki 2 atom karbon bergabung dengan oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon membentuk sitrat yang mengandung 6 atom karbon. Sitrat kemudian diubah menjadi isositrat melalui proses isomerisasi oleh enzim akonitase tanpa menghasilkan energi. Selanjutnya, isositrat mengalami dekarboksilasi dan oksidasi membentuk A-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon sambil menghasilkan 1 molekul NADH dan melepaskan 1 molekul karbon dioksida. Tahapan berikutnya, A-ketoglutarat diubah menjadi suksinal CoA 4 karbon melalui proses oksidasi yang kembali menghasilkan NADH dan melepaskan 1 molekul CO2. Kemudian suksinil CoA diubah menjadi suksinat dan energi dari reaksi ini digunakan untuk membentuk 1 molekul GTP atau setara dengan ATP. Suksinat selanjutnya dioksidasi menjadi fumarat menghasilkan 1 molekul FADH2. Fumarat akan mengalami hidrasi atau penambahan air menjadi malat, lalu malat dioksidasi menjadi oksaloasetat menghasilkan 1 molekul NADH. Oksaloasetat yang berbentuk akan bergabung kembali dengan asetil CoA, sehingga siklus ini dapat berulang terus-menerus. Dari 1 molekul asetil CoA yang masuk ke siklus Krebs dihasilkan total 3 NADH, 1 FADH2 atau GTP, dan 2 molekul CO2.
Hasil-hasil berupa NADH dan FADH2 ini kemudian digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar yang menjadi sumber energi utama bagi sel. Jadi baik, tahapan yang berikutnya adalah transport elektron. Rantai transport elektron merupakan tahap akhir dari proses respirasi sel yang berlangsung di membran dalam mitokondria dan berfungsi menghasilkan sebagian besar energi dalam bentuk ATP. Proses ini diawali ketika NADH dan FADH2 hasil dari siklus Krebs melepaskan elektron dari ion hidrogen. NADH menyumbangkan elektronnya ke kompleks 1 dan diubah menjadi NADH+, sedangkan FADH2 memberikan elektronnya ke kompleks 2 dan berubah menjadi FAD. Elektron tersebut kemudian bergerak melalui serangkaian kompleks protein membran atau kompleks 1, 3, dan 4 yang berfungsi memompa ion H+ dari matriks mitokondria ke ruang antar membran. Proses ini menciptakan gradien konsentrasi ion H+ antara kedua sisi membran mitokondria. Setelah elektron melewati seluruh rangkaian, oksigen O2 berperan sebagai ekseptor elektron terakhir dengan berkaitan bersama elektron dan ion H+ untuk membentuk air H2O. Karena itu, oksigen sangat penting dalam tahap ini. Tanpa oksigen, aliran elektron akan berhenti dan produksi energi pun tidak dapat berlangsung. Akhirnya, ion H+ yang telah berkumpul di ruangan antar membran akan mengalir kembali ke matriks melalui enzim ATP sintase. Aliran ini menghasilkan energi yang digunakan untuk menggabungkan ADP dan fosfat anorganik atau PI menjadi ATP melalui proses kemiosmosis. Secara keseluruhan, rantai transport elektron menghasilkan energi paling banyak dalam respirasi sel, yaitu sekitar 34 ATP dari setiap molekul glukosa, sementara sisanya dihasilkan pada tahap glikolisis dan siklus Krebs. Terima kasih. Jadi baik, yang berikutnya adalah fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol adalah proses metabolisme anaerob atau tanpa oksigen yang terjadi pada sel ragi atau mikroorganisme tertentu untuk menghasilkan energi. Proses ini dimulai dari glikolisis, yaitu pemecahan glukosa atau rantai 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat atau 3 karbon yang menghasilkan sedikit energi berupa ATP dan membawa elektron NADH. Karena tidak ada oksigen untuk melanjutkan ke respirasi aerob, pirufat kemudian diubah menjadi asetildehida dengan melepaskan 1 molekul CO2 dari setiap pirufat. Selanjutnya, asetildehida direduksi menjadi etanol atau alkohol oleh NADH yang diubah kembali menjadi NAD+ agar glikolisis dapat terus berlangsung. Dengan demikian, fermentasi alkohol menghasilkan etanol dan karbon dioksida CO2 sebagai produk akhir sambil menyediakan sedikit energi dalam bentuk ATP untuk melangsungkan hidup sel. Jadi, urutan reaksi di pirufat